Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya Ova dan Mbak Nazifa akan mempresentasikan tentang identitas sosial keturunan etnis Arab, studi kasus di Kampung Arab Gresik. Landasan teori yang kami gunakan adalah teori identitas sosial. Tejfel mendefinisikan identitas sosial sebagai pengetahuan individu di mana ia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi dan nilai. Proses pembentukan identitas sosial ada 3 tahap. Yang pertama, kategorisasi sosial merupakan sistem yang menggambarkan individu dalam suatu masyarakat. Pada tahap ini, individu mengidentifikasi diri sendiri dan pada saat yang sama juga mengidentifikasi identitas sosial orang lain. Tahap kedua adalah identifikasi sosial. Setelah masuk dalam satu kategori identitas sosial, individu ini akan mengikuti apa yang kategori itu lakukan agar identitas itu melekat pada dirinya. Tahap ketiga, komparasi sosial, yaitu membandingkan kelompok sendiri dengan kelompok lain untuk memperkuat identitas sosial. Komparasi sosial ini akan melahirkan self-esteem yang seharusnya bisa berdampak positif, tetapi bisa berdampak negatif juga ketika muncul superioritas, kemudian muncul prasangka, kemudian ketidakpercayaan antar kelompok yang bisa menimbulkan konflik. Selanjutnya tentang orang Arab di Nusantara. Kita menarik agak jauh ke belakang tentang sejarah orang Arab di Nusantara ini untuk tahu kapan orang Arab ini datang ke Nusantara, seperti apa prosesnya, kemudian mereka ini orang Arab ini orang dari mana, seperti itu. Nah, ini sejarah orang Arab di Nusantara ini erat kaitannya juga dengan masuknya Islam yang mana ada beberapa versi kalau menurut catatan sejarah. Salah satunya pada abad ke-7 itu mengatakan bahwa orang-orang Hadramaut atau Hadrami yang merupakan pedagang dan pelaut ini mereka memiliki rute perdagangan dengan Nusantara pada abad ke-7 itu. Awalnya hanya berniaga, jadi membawa hasil bumi kemudian diperdagangkan di tempat lain. Kemudian karena adanya faktor politik dan keamanan, akhirnya mereka bermigrasi. Nah, dikatakan bahwa orang Arab dari berbagai negeri selain dari Hadramaut itu mereka jarang yang bermigrasi untuk tinggal dan menetap. Mereka hanya datang dan pergi untuk keperluan tertentu. Orang Arab Mekah misalnya, mereka datang untuk mempromosikan ibadah haji. Jadi mereka mempromosikan diri untuk menjadi pemandu atau penerjemah baik dari bangsawan maupun pribumi yang hendak melakukan haji. Jadi secara praktisnya orang Arab yang ada di Nusantara yang ada sampai saat ini di Indonesia itu adalah orang Arab keturunan Hadramaut. Kemudian tahun 1869 berbarengan dengan dibukanya terusan Suez dan rute kapal uap Jazirah Arab Nusantara, sehingga terjadi ledakan migrasi yang menurut Ismail Fajri itu ledakan migrasi ini nggak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Jadi jika sebelumnya yang bermigrasi itu hanya orang-orang Arab dari kelompok Sayyid, setelah tahun 1869 ini ada beberapa kelompok dari stratifikasi sosial lain, tidak hanya dari Sayyid saja. Hingga tercatat
pada tahun 1860-an ini tercatat ada 8.909 bangsa Arab di Nusantara. Itu berdasarkan catatan kolonial Belanda. Terdapat 6 koloni besar Arab di Jawa, yaitu di Batavia, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya. Wilayah-wilayah ini adalah pusat perdagangan Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan di kota-kota ini tuh selalu ramai didatangi pedagang-pedagang dari berbagai negeri dan termasuk juga orang dari pedagang Arab. Nah, pada saat pemerintahan kolonial Belanda ini, pemerintah kolonial ini menerapkan stratifikasi sosial dan segregasi. Adapun stratifikasi sosial itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 tingkatan. Kelompok paling atas adalah bangsa Eropa, kemudian kelompok kedua itu etnis pendatang seperti Cina, Arab, dan India. Kemudian kelompok yang paling bawah tentu saja kelompok pribumi. Kemudian segregasinya, orang-orang Arab ini dijadikan satu koloni yang dipimpin oleh seorang kapten yang ditunjuk oleh pemerintahan Belanda. Nah, tapi sejatinya segregasi ini tuh tidak berjalan secara maksimal karena tetap interaksi antara etnis Arab dengan pribumi itu tetap terjadi, terutama di pasar dan masjid. Terus perkawinan campuran itu juga banyak terjadi pada saat pemerintahan kolonial Belanda itu. Di sini tuh faktor kesamaan agama yang berperan penting. Jadi agama Islam itu yang menyatukan, mempermudah interaksi antara etnis Arab dengan pribumi. Orang-orang Arab yang ada di Nusantara ini itu beberapa mencari penghidupan dengan berdagang. Kemudian ada beberapa juga yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Bahkan beberapa itu ada yang membangun dan memiliki pengaruh di kerajaan atau kesultanan. Vandenberg menemukan adanya sebuah keluarga Arab yang menduduki posisi penting di Kesultanan Yogyakarta. Keluarga keturunan Arab ini mereka menghilangkan ciri-ciri Arab mereka, kemudian menjadi orang Jawa gitu. Selanjutnya tentang dualisme identitas etnis Arab. Jadi pada saat ini ada, katakanlah, babak baru bagi kelompok etnis Arab ini, yaitu pada saat kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Ini melahirkan dilema bagi etnis Arab antara mempertahankan nasionalisme Hadramaut atau nasionalisme Indonesia, yaitu menuju cita-cita kemerdekaan. Karena etnis Arab, etnis Cina itu sama dengan pribumi, mereka memiliki cita-cita untuk mengusir bangsa Eropa dari Nusantara, dari Hindia Belanda pada saat itu. Nah, etnis Arab sendiri ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu konservatif dan moderat. Konservatif ini mereka masih berpegang teguh pada nasionalisme Hadramaut. Mereka yang dari konservatif ini masih menganggap Indonesia itu hanya tempat singgah. Jadi suatu waktu mereka akan kembali lagi ke Hadramaut. Sementara yang moderat ini memiliki cita-cita besar yang sama, menuju kemerdekaan, menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi nasionalisme Indonesia di kelompok moderat ini muncul nasionalisme Indonesia di kelompok moderat. Masih dengan wacana kebangkitan nasional ini, kemudian di kalangan etnis Arab ini juga muncul
gerakan-gerakan modernis seperti Jamiat Khair yang berdiri tahun 1901, kemudian Sarekat Islam tahun 1911. Kalau etnis Arab di Sarekat Islam ini mereka banyak menyokong di ekonominya. Kemudian ada Jamiat Al-Islah wal Irsyad Al-Arabiyah tahun 1915, kemudian Jam'iyah At-Tadibiyah tahun 1924. Nah, ini yang bisa dikatakan gongnya, yaitu berdirinya Persatuan Arab Indonesia tahun 1943 yang didirikan oleh Abdurrahman Baswedan. Terus ini Konferensi Keturunan Arab di Semarang tanggal 3 Oktober 1934 yang dihadiri oleh 40 orang keturunan Arab dari Arobitoh, organisasi pro Syahid, Al-Irsyad, dan organisasi non-Syahid yang berasal dari Surabaya, Semarang, Pekalongan, dan Jakarta. Yang dari konferensi ini kemudian lahir Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Adapun secara garis besar, gerakan-gerakan modernis ini bertujuan untuk mengatasi konflik yang ada di dalam etnis Arab itu sendiri, yaitu konflik antara kelompok Sayyid dan non-Sayyid, juga membahas tentang nasionalisme mereka, nasionalisme keindonesiaan mereka, gitu. Kemudian di dunia jurnalistik ada tokoh, sebenarnya ada banyak nama-nama yang cukup memiliki peran penting, tapi di sini saya mencoba mengambil salah satunya, Husain Bafaqih, yang mendirikan majalah Zaman Baru tahun 1926, kemudian berganti nama menjadi Aliran Baru tahun 1928. Majalah ini itu majalah berbahasa Melayu yang isinya adalah pemikiran-pemikiran Husain tentang perpecahan keturunan Arab di Hindia, kemudian solusi mengatasinya, dan ideologi nasionalismenya. Jadi Husain ini banyak tulisan-tulisan yang mengkritik tentang etnis Arab di Hindia Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia pun etnis Arab ini masih memiliki peran aktif baik di dunia politik, di ekonomi, di pendidikan. Itu mereka masih memiliki peran penting dalam perkembangan Indonesia ke depannya. Cuman saya nggak terlalu menjelaskan ini karena akan terlalu panjang. Mungkin bisa dilihat dari di pemerintahan baik dari mulai era Soekarno, Soeharto sampai ke Jokowi ini, di kementerian tuh pasti ada orang etnis Arabnya gitu. Selanjutnya Kampung Arab Gresik. Adapun Gresik sendiri ini adalah pada saat itu merupakan jalur perdagangan yang cukup penting. Lombard mengatakan bahwa Gresik ini adalah salah satu pelabuhan penting di Jawa Timur selain Surabaya dan Tuban. Jadi merupakan jalur perdagangan yang penting, sehingga banyak etnis juga yang tinggal di Gresik. Salah satunya yaitu etnis Arab yang kemudian juga mendirikan koloni dan yang masih ada sampai sekarang yang kita sebut dengan Kampung Arab. Kejayaan pelabuhan Gresik ini sempat mengalami kemunduran menjelang akhir abad ke-19. Itu banyak etnis Arab yang pindah ke Surabaya, terutama etnis Arab dari kalangan atas. Tapi masih ada yang bertahan melanjutkan hidup di Gresik. Itu kebanyakan mereka dari kalangan bawah yang sudah tercampur dengan etnis Jawa. Jadi mereka tetap bertahan di situ sampai keadaan ekonomi di Gresik itu membaik. Kemudian
orang-orang etnis Arab yang sempat berpindah itu datang lagi ke Gresik, sehingga sampai sekarang tuh masih sangat eksis. Nah, eksistensi dari kampung Arab ini juga uh, ada faktor dari situs-situs Islam, situs-situs Islam yang ada di Gresik. Salah satunya tuh makam Fatimah binti Maimun yang merupakan bukti batu nisan bertuliskan Arab tertua di Indonesia, yang itu tuh dikatakan menjadi bukti bahwa pertama kali Islam masuk ke Indonesia adalah di Gresik. Meskipun banyak sejarawan yang masih memperdebatkan tentang hal itu. Kemudian ada juga makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, salah satu Sunan Wali Songo, yang itu makam Malik Ibrahim ini berada di dekat Kampung Arab Gresik. Kemudian Kampung Arab Gresik ini ada di Kelurahan Gapuro Sukolilo dan Pulau Pancikan. Untuk bagaimana identitas sosial yang tercermin dalam interaksi etnis Arab di Kampung Arab Gresik ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ziva. Dari saya terima kasih dan maaf jika banyak salah-salah kata. Tahap selanjutnya dalam proses pembentukan identitas menurut Henry Tajwell adalah perbandingan sosial, di mana anggota-anggota dalam kelompok sendiri mulai membandingkan identitas, kelebihan, karakteristik atau atribut-atribut yang khas yang melekat yang dimiliki oleh kelompoknya dengan kelompok lainnya yang dikategorikan sebagai outgroup. Dalam temuan yang ada di perkampungan Arab di Gresik ini, juga terjadi proses perbandingan yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok etnis Arab atau in-group dengan kelompok di luar mereka, yaitu etnis Jawa. Nah, akibat adanya proses ini menghasilkan dua hubungan sosial yang berlainan, yakni hubungan yang bersifat positif dan hubungan yang bersifat negatif. Hubungan yang bersifat positif ditunjukkan ketika ada etnis Arab atau etnis Jawa mengalami sebuah musibah seperti kematian, sakit, atau membutuhkan bantuan yang lainnya, mereka akan berupaya saling tolong-menolong baik etnis Arab maupun etnis Jawa. Kemudian hubungan positif selanjutnya ditunjukkan dalam bidang ekonomi. Ketika etnis Jawa ini membutuhkan sebuah pekerjaan, maka etnis Arab juga secara terbuka memberikan kesempatan etnis Jawa untuk bekerja di industri tekstil, sarung tenun, atau pertokoan-pertokoan yang mereka miliki. Kemudian hubungan positif yang ketiga adalah ketika etnis Arab ini sudah terbuka, terutama golongan yang bukan keturunan Nabi atau yang kategori non-Sayyid, mereka mengizinkan anak-anaknya untuk menikah dengan etnis Jawa. Sementara itu, hubungan yang negatif ini ditunjukkan dengan adanya sikap etnosentrisme yang dilatar belakangi oleh adanya prasangka dan stereotip antar etnis. Misalnya dalam hal karakter, etnis Arab menganggap bahwa etnis Jawa ini kurang bisa dipercaya dalam hal apapun. Sementara etnis Jawa menganggap bahwa etnis Arab ini orangnya pelit dan kasar, keras. Hubungan negatif yang selanjutnya ditunjukkan dengan masih adanya sikap superioritas etnis Arab terhadap etnis Jawa, sehingga etnis Jawa ini merasa terdiskriminasi. Contohnya dalam bidang keagamaan, etnis Jawa ini dilarang menjadi imam sholat di musola atau masjid di perkampungan tersebut, karena kalau diimami oleh orang Jawa, ini kata orang etnis Arab, sholatnya itu kurang sah. Dan dalam bidang pendidikan,
juga ditunjukkan ketika anak-anak orang etnis Jawa ini bersekolah di etnis Arab, maka anak-anak orang Jawa ini tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, padahal menurut orang Jawa anak-anak mereka ini berprestasi, tetapi yang ditonjolkan dalam event-event itu selalu anaknya orang etnis Arab, sehingga orang Jawa ini merasa terdiskriminasi dalam bidang keagamaan maupun pendidikan di perkampungan Arab di Kota Gresik ini. Inilah yang disebut Tashful sebagai in-group favorites, yaitu mengunggulkan kelompoknya sendiri dibandingkan kelompok yang lainnya. Seperti itu. Kemudian dari ada hubungan positif dan negatif tadi, juga tidak bisa dipungkiri akan menghasilkan sebuah proses asimilasi dan akulturasi antara kebudayaan Arab Hadrami dengan kebudayaan lokal Jawa, karena mereka sudah saling bersinggungan dan berinteraksi ya, yang terlihat dalam beberapa unsur kebudayaan yang bersifat imaterial seperti bahasa, pengetahuan, maupun yang berwujud material seperti bangunan, makanan, kesenian, dan sebagainya. Nah, dalam unsur-unsur tersebut juga menunjukkan sebagai penanda identitas etnis Arab ini yang mengalami pergulatan identitas sebagai keturunan etnis Arab, tetapi mereka juga sebagai warga negara Indonesia, sehingga terjadi dualisme identitas. Nah, unsur-unsur kebudayaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan dalam etnis Arab ini lebih menganut pola patrilineal, melihat garis keturunan laki-laki ya. Kemudian mereka juga terbentuk stratifikasi sosial dalam kekerabatan mereka. Yang pertama ada golongan Sayyid atau Syarifah atau yang disebut Alawiyin, ini dikatakan sebagai keturunannya Nabi. Sementara golongan yang kedua adalah golongan Sayyid atau keturunan yang bukan Nabi, ini terdiri dari Syekh atau Masyayikh, itu keturunan yang bergerak di bidang pendidikan. Qobili itu yang bergerak di bidang penguasa atau pemimpin duniawi. Masakin itu adalah keturunan para petani atau pengrajin. Dan abed itu adalah keturunan pengadi atau budak dari golongan-golongan penguasa itu tadi. Nah, mereka biasanya membubuhkan nama marga. Ini juga menunjukkan identitas mereka adalah antara orang golongan Sayyid atau non-Sayyid. Misalnya Ala Idrus bin Sahab atau Al-Habsyi ini menunjukkan keturunan Nabi. Dan Bahaswan Al-Amudi bin Smith ini menunjukkan golongan bukan keturunan Nabi ya. Nah, untuk mempertahankan keturunannya tersebut, orang Arab terutama yang golongan keturunan Nabi tadi, Sayyid untuk yang laki-laki atau Syarifah untuk yang perempuan, mereka masih memegang teguh pola perkawinan endogami satu klan atau yang disebut mereka sebagai prinsip kafa'ah. Jadi mereka kafa'ah itu menjaga kesederajatan strata mereka ya. Jadi orang keturunan Nabi laki-laki juga harus mendapatkan keturunan Nabi yang perempuan. Namun dalam beberapa kasus yang ada di perkampungan Arab ini, bagi golongan yang bukan Sayyid, mereka lebih terbuka dalam perkawinan, sehingga ada beberapa perempuan atau laki-laki kampung Arab menikah dengan orang Jawa atau etnis lain, sehingga sudah terjadi pernikahan campuran. Selanjutnya adalah sistem bahasa. Etnis Arab masa kini di perkampungan Arab di Gresik ini juga memiliki ciri khas yang menunjukkan identitas atau identitas Arab mereka dan identitas warga negara Indonesia ya.
yang tercermin dalam penggunaan bahasa sehari-hari mereka. Di situ ada percampuran antara bahasa Indonesia, Jawa, dan Arab. Ketika mereka dengan orang di sekitar situ, etnis Arab dengan orang etnis Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa. Tetapi bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa Ngoko karena mereka kurang bisa berbahasa kromo inggil, kromo alus, dan lain sebagainya. Sementara ketika mereka berinteraksi dengan orang yang ada di luar etnis Jawa, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika mereka berinteraksi dengan komunitas sendiri, kadang berbahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, dan ada sisipan-sisipan bahasa Arab di situ. Tetapi bahasa Arabnya itu bukan bahasa Arab yang ada di akademis pendidikan atau ketika dicari di kamus itu mungkin tidak ada ya. Itu adalah bahasa Arab yang diturunkan dari nenek moyang mereka, dan itu sudah kosakata itu terselip sendiri dalam percakapan keseharian mereka. Misalnya nih, seorang informan mengatakan bahwa mencontohkan bahasanya campuran itu yang seperti ini. Wong iku fudule banget sih, nang rekut kono loh. Fudule itu artinya dalam bahasa Arab itu, fudule itu ingin tahu sekali. Dan rekut itu artinya lebih baik tidur saja. Nah, ini adalah daftar bahasa Arab yang digunakan dalam percakapan sehari-hari etnis Arab dalam satu komunitasnya. Misalnya ini rekut yang berarti tiduran, alafu berarti minta maaf, firok cerai, sekut diam, marit itu sakit, yahir ya udah, majelasan kumpul-kumpul, hawian pacar, sahih teh, taat capek, jiron tetangga, kasir kalam, banyak omong. Unsur selanjutnya adalah sistem mata pencarian. Ciri khas utama di sektor perdagangan dan wira swasta seperti pedagang grosir baju, muslim, parfum, kitab-kitab Arab, makanan frozen, kurma, air zam-zam, kemudian segala pernak-pernik untuk oleh-oleh ibadah haji atau umroh. Kemudian ada juga yang menjadi ustadz atau ustadzah di lembaga pendidikan yang didirikan oleh etnis Arab sendiri di Yayasan Islam Malik Ibrahim ya. Ada sekolah dari playgroup SD sampai SMP. Kemudian ada juga yang menjadi ustadz atau ustadzah di madrasah diniyah yang berfokus pada keagamaan di lingkungan sekitar perkampungan Arab tersebut. Selain itu juga ada yang mengembangkan usaha sarung tenun buatan tangan, songkok atau sajadah. Salah satu yang paling terkenal adalah PT Beastek yang sudah memproduksi dua jenis sarung, yaitu BHS dan Atlas. Yang BHS ini biasanya diekspor juga ke Timur Tengah dan harganya cukup mahal, dari harga 500 yang paling murah sampai 5 jutaan lah. Kalau yang ini adalah gambar dari toko-toko yang ada di perkampungan Arab di Kota Gresik yang menjual berbagai macam pernak-pernik, air zam-zam, oleh-oleh umroh dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterlibatan etnis Arab dalam sistem pendidikan. Mereka juga mendirikan lembaga pendidikan. Yang pertama ada Yayasan Islam Malik Ibrahim. Ini didirikan dari tahun 1949 yang awalnya fokusnya adalah pada lembaga pendidikan keagamaan untuk etnis Arab, tetapi sudah melakukan perkembangan dengan ikut di dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia, sehingga saat ini di sekolah yang dimiliki oleh yayasan ini terdiri dari beberapa tingkatan, dari playgroup, kemudian ada sekolah dasar, kemudian SMP. Nah, untuk yang sekolah di sekolah ini selain dari etnis Arab juga banyak dari etnis Jawa atau warga Gresik lainnya. Kemudian yang kedua ada Madrasah Diniyah Ihya Ulumuddin dan Madrasah Muhajirin Center. Madrasah ini dikelola untuk menyelenggarakan pendidikan yang fokus pada keagamaan seperti pembelajaran Al-Quran, kitab fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya yang mengisi di madrasah ini adalah mereka para habib ya, atau para keturunan Nabi, dan para tokoh atau para masyayikh juga mengisi di madrasah ini.
unsur kebudayaan yang menunjukkan identitas etnis Arab selanjutnya adalah di bidang kesenian. Mereka memiliki kesenian yang berisi tentang syair dalam bahasa Arab yang berisi senandung pujian kepada Allah, Rasulullah, para sahabat, dan keluruhan syariat Islam diiringi dengan alat musik gambus seperti yang ada di gambar ini dengan kendang kecil, kendang besar, dan tari-tarian. Ada pula yang diiringi dengan menggunakan tepukan yang energik. Ini disebut dengan kesenian marawis, kalau yang ini disebut dengan gambus. Nah, kesenian ini biasanya dihadirkan ketika ada upacara pernikahan maupun peringatan hari-hari besar Islam di lingkungan etnis Arab maupun di warga masyarakat sekitarnya. Kalau yang digambar ini adalah salah satu grup New Halabau yang mereka cukup terkenal di lingkungan perkampungan. Yang selanjutnya ada ritus kehidupan. Nah, dalam ritus kehidupan ini juga mereka mengadopsi unsur kebudayaan lokal. Ada beberapa yang mengadopsi itu, seperti dalam upacara kelahiran. Sebelum kelahiran ada selamatan ya, ketika hari ketujuh juga diadakan pembacaan doa dan pembacaan surat Maryam atau surat Yusuf, yang itu juga dihadiri oleh etnis Arab maupun etnis Jawa. Mereka juga menghadirkan makanan-makanan seperti pada upacara kehamilan orang Jawa ada makanan procot, kemudian ada rujak legi seperti itu. Kemudian setelah hari ketujuh kelahiran ada yang namanya upacara atau tradisi akikoh ya, yaitu penyembelihan 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Di situ juga rambut bayi tersebut dicukur, kemudian dibacakan doa-doa, dan ada juga yang dihitan pada saat hari ketujuh itu. Jadi mereka menghitannya itu dari kecil. Kemudian yang selanjutnya dalam prosesi pernikahan. Kalau prosesi ini masih kental dengan tradisi Arab ya. Mereka biasanya itu yang melakukan endogami, biasanya dijodohkan. Jadi ada proses dari ta'aruf atau pengenalan, kemudian ada hitbah atau tunangan, kemudian ada prosesi rahatan atau samar. Ini adalah ada acara khusus di malam hari sebelum besoknya nikah. Itu ada pembacaan pujian-pujian kepada Nabi tadi ya, dan dihadiri hanya oleh keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Kemudian yang terakhir ada resepsi atau walimah. Nah, ini biasanya banyak sekali keluarga etnis Arab yang hadir di situ, yang satu fam atau satu family. Kemudian juga mengundang yang lainnya. Kemudian kalau untuk upacara kematian, mereka juga penguburannya sesuai dengan adat Islam dengan disertai doa-doa. Dalam proses ini juga dihadiri oleh etnis Arab dan etnis Jawa, tetapi para pelayatnya tidak diperbolehkan membawa sesuatu, misalnya membawa beras atau bahan makanan seperti orang Jawa yang melayat pada umumnya, karena dalam perkampungan Arab ini, khusus untuk etnis Arab, mereka memiliki lembaga pendanaan sendiri. Jadi ini untuk membantu ketika ada etnis Arab yang mengalami kesusahan, kematian, atau acara-acara dalam etnis Arab tersebut. Kemudian ada yang khas yang menunjukkan identitas mereka dalam aspek material ini, seperti yang nampak dalam bangunan rumah. Jadi arsitektur rumah mereka itu masih rumah Arab klasik ya. Jadi percampuran antara arsitektur Arab Yaman, kemudian ada pengaruh kolonial yang dipadu-padankan dengan arsitektur Indonesia ya, tropis. Ini ada 3 tingkatan, kemudian 3 tingkat maksudnya. Ada beberapa sekat-sekat ruangan. Ini yang menunjukkan rumah arsitektur di perkampungan Arab, yang menunjukkan bahwa ini rumahnya etnis Arab ya. Kemudian yang kedua ada makanan. Jadi mereka itu awalnya dulu ketika
masuk ke Indonesia itu masih makan roti atau gandum. Sekarang sudah beralih menjadi beras seperti orang Jawa pada umumnya. Tetapi roti ini juga masih dimakan hanya sebagai cemilan. Tapi lauk yang paling favorit dari orang Arab ini adalah daging kambing. Dengan bahan masakan menggunakan rempah khas jinten, kemudian ada madu, kenari, lada hitam, dan lain sebagainya. Sementara itu di acara-acara khusus terdapat makanan khas Arab seperti nasi kebuli, sambosa, kroket. Untuk pakaiannya juga sudah mengalami perubahan ya. Laki-laki itu menggunakan jubah panjang dengan bawahan celana. Anak muda dari etnis Arab ini juga sudah mulai menggunakan jeans, sementara orang-orang perempuan menggunakan gamis atau abaya yang baju panjang itu. Ada juga yang menggunakan cadar, tapi juga tidak semuanya menggunakan cadar. Untuk anak-anak perempuannya yang muda, mereka juga sudah menggunakan rok panjang dengan baju yang casual atau menyesuaikan dengan pakaian orang yang ada di. Dari unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas keturunan Arab Hadrami di Indonesia juga mengalami sejarah yang panjang dan kompleks. Dari proses kedatangannya sebagai kelompok migran di pesisir pelabuhan Gresik dengan semangat perdagangan dan penyebaran agama Islam, kemudian mereka membentuk perkampungan atau membentuk koloni dengan dikuatkan dan semakin terbentuk ketika masa kolonial melakukan pelapisan terhadap golongan pendatang atau kategori timur asing dan menempatkan mereka di stratifikasi atau pelapisan yang kedua, dan di bawahnya ada pribumi. Ini juga mempengaruhi karakter atau proses pembentukan identitas mereka sampai saat ini, sehingga mereka membentuk kategori sosial yang mana yang in group, yang mana yang out group, kemudian melakukan identifikasi sebenarnya mereka itu masuk dalam identitas yang mana sih, hingga melakukan perbandingan sosial menjadi orang in group atau yang out group, yang mana yang in group, yang mana yang out group. Pada akhirnya membentuk sebuah identitas yang bersifat dualisme, yaitu menjadi keturunan orang Arab, tapi juga orang Indonesia. Nah, ini semua tercermin dalam beberapa unsur kebudayaan yang menjadi penanda identitas mereka, dari sistem kekerabatan, sistem mata pencarian, bahasa, pendidikan, kesenian, pakaian, bangunan, makanan, yang menunjukkan bagaimana keturunan etnis Arab tersebut berusaha bernegosiasi dan beradaptasi untuk merekonstruksi identitas mereka dari kelompok diaspora menjadi orang Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian semuanya.